ketemu lagi dengan kakak saham. Gimana kabar teman-teman semuanya setelah sekian lama kita menjalani PSBB? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Demikian juga dengan portofolionya, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada portonya yang sekarat. Kalau sedikit-sedikit pusing ya wajar lah, tapi semoga tidak ada yang sekarat, aman-aman saja fotonya kakak-kakak semua. Di video kali ini kakak saham akan membahas mengenai apa penyebab harga saham naik dan turun, karena banyak teman-teman yang bertanya dari mana saham itu mau menciptakan uang, bagaimana proses kenaikan saham. Nah, apakah terjadi secara ajaib atau memang secara hukum ekonomi memungkinkan? Oke, dasarnya adalah hukum penawaran dan permintaan yang telah kita pelajari semasa SMP, kelas 3 SMP. Kita pelajari itu hukum penawaran dan permintaan, yang mana pada intinya bukan pada intinya ya, bunyi hukumnya adalah semakin tinggi harganya maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan, dan sebaliknya semakin kecil harganya maka jumlah barang yang ditawarkan akan semakin berkurang. Kemudian hukum yang kedua, kebalikan dari hukum yang pertama, semakin turun tingkat harganya maka semakin banyak juga jumlah barang yang diminta. Sebaliknya, semakin naik harganya maka semakin sedikit pula jumlah barang yang diminta. Nah, kalau mau kita sederhanakan, kurang lebihnya seperti ini. Semakin banyak yang ingin menjual maka harganya akan semakin turun, dan yang kedua, semakin banyak yang ingin membeli maka harganya akan semakin naik. Nah, di saham juga demikian. Ketika semakin banyak investor yang ingin membeli suatu saham, maka harga saham itu dengan sendirinya akan bergerak ke atas. Tetapi ketika semakin banyak investor yang ingin menjual sahamnya, entah karena lagi butuh uang, kan lagi banyak orang yang BU butuh uang, maka secara otomatis harga sahamnya juga akan turun. Nah, teknisnya akan kita lihat di sistem perdagangan BEI. Ini contoh harga saham Bank Rakyat Indonesia. Di sini ada harga terakhir, kemudian di sebelah kiri ini ada kolom penawaran. Bid itu artinya balik ya. Sebelah kiri itu ada kolom bid. Bid itu artinya antrian beli, dan sebelah kanan itu offer yang artinya antrian penjualan. Oke, kita coba menjelaskan bagaimana proses kenaikan harga dari ini sistem perdagangan di BEI ini, sistem antrian jual beli saham di BEI. Contoh, jika banyak investor yang ingin membeli saham BRI, harga yang ditawarkan saat ini adalah Rp3.960 per lembarnya. Dan yang ditawarkan volumenya hanya ada 9.749 lot. Nah, ketika yang membeli sudah melewati 9.749, misal yang beli ada 15.000 lot, maka yang harga saham 3.960 ini sudah habis karena hanya disedia 9.749 lot. Nah, maka selebihnya orang akan membeli lagi di antrian harga di atasnya, akan membeli di 3.970. Nah, dan di sini ada 6.779 lot. Ketika ternyata yang membeli masih banyak, yang ingin membeli masih banyak, maka antrian di 6.000 ini akan habis. Maka orang akan membeli di harga berikutnya yang lebih tinggi, yaitu 3.960.
Rp980 per lembar. Nah, demikian seterusnya sampai orang yang ingin membeli itu habis. Tetapi kebalikannya, ketika lebih banyak orang yang ingin menjual, maka orang yang ingin menjual, di sini kan ada kolom orang yang ingin beli. Maka kalau orang ingin menjual, paling mudah langsung laku adalah langsung dijual di harga ini, 3.950. Nah, dan orang yang ingin membeli ada 11.819 lot. Nah, ketika orang ingin menjual di harga 3.950 sampai antrian yang ingin beli sudah habis, maka mau nggak mau investor berikutnya yang ingin menjual harus menjual di harga yang lebih rendah lagi, yaitu di 3.940. Demikian seterusnya apabila yang di sini yang ingin beli sudah habis dan investor ingin menjual langsung laku, maka mau nggak mau harus menjual lagi di harga di bawahnya, yaitu 3.930. Nah, demikian seterusnya sampai harga itu turun lagi sampai tidak ada orang yang ingin membelinya. Nah, orang yang menawarkan kalau ingin langsung kan menawarkan di sini ingin langsung terjual. Sementara kalau yang ingin membeli langsung dapat barangnya, menawarkannya membelinya di harga ini. Nah, nanti kekuatan menjual dan membeli, kekuatan investor yang ingin menjual atau ingin membeli tergantung lebih banyak yang mana. Ketika lebih banyak yang ingin membeli, maka harganya akan naik, dan demikian juga sebaliknya, ketika lebih banyak yang ingin menjual, maka harganya akan turun. Nah, kita akan mempelajari penyebab perubahan dan permintaan penawaran. Penyebab perubahan permintaan dan penawaran. Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan perubahan permintaan dan penawaran. Yang pertama adalah prospek kinerja perusahaan. Itu meliputi prospek industrinya sendiri. Misal kita ngomong bank, maka industrinya di industri perbankan. Kemudian laporan keuangan dari perusahaan itu sendiri dan beberapa hal lainnya. Kemudian penyebab kedua biasanya adalah rumor itu suatu rencana atau isu dan lain sebagainya. Nah, biasanya yang akhir-akhir lagi rame adalah rencana merger, kemudian rencana penerbitan saham baru, dan beberapa rumor lainnya. Bisa juga rumor yang di luarnya adalah seperti skandal penyuapan. Mungkin ada emiten yang menyuap dan tertangkap, biasanya itu juga mempengaruhi harga sahamnya. Dan yang ketiga adalah faktor eksternal, bisa berupa suku bunga, bencana alam, dan lain sebagainya. Nah, kita akan studi kasus pada saham BRI Syariah, kodenya BRIS. Kita baca dari penyebab yang pertama, yaitu prospek kinerja perusahaan. Ini berdasarkan harga saham tanggal wiro ya, Juli 2018. Jadi prospek industri pada bulan September 2020 itu industrinya menengah, maksudnya memang ada beberapa perusahaan yang bisa survive, bahkan mencetak laba yang lebih tinggi seperti Bank Mega kemarin mendapatkan penghargaan sebagai most inspiring. Dia berhasil mencetak laba yang lebih tinggi dibandingkan bank-bank lain di kala pandemi. Namun secara umum prospek industri keuangan sedang menengah, ada yang kesulitan, ada yang survive. Kemudian laporan keuangan dari Syariah sendiri seperti tahun-tahun sebelumnya cenderung jelek.
Nah, tunjuknya gimana? Kita lihat di aplikasi host itu ROE nya di kuartal pertama 2020 cuma 5,8%, kemudian di kuartal kedua tahun 2020 hanya 4,5%, semakin turun, dan di kuartal ketiga 2020 4,8%, jauh di bawah standar industri, di mana industri sekitar belasan persen, ada yang 14%, 16%, bahkan beberapa bank bisa 20-an persen. Nah, merefleksikan dua hal ini, harga saham BRIS juga bergerak turun semenjak Juli 2018 sampai Maret 2020, turun dari harganya di 600-an terakhir sampai 198. Nah, turun sesuai dengan kinerja keuangan perusahaan tersebut. Namun kalau kita lihat faktor berikutnya, yaitu rumor. BRI Syariah pada bulan Maret, April itu ada rumor bahwasanya akan merger. Jadi bank-bank syariah milik BUMN seperti Mandiri Syariah, BNI Syariah, BDN Syariah itu akan merger menjadi satu di bawah BRI Syariah. Kenapa di bawah BRI Syariah? Karena BRI Syariah yang sudah listing di BEI, daripada go private, maka tiga bank yang belum go private, yang belum go public tadi di merger di satu bank yang sudah public. Nah, dengan adanya isu merger ini menyebabkan harga saham BRI Syariah menjadi bergerak luar biasa kencang, dari harga terendahnya 198 langsung naik ke 1500-an tertingginya, 1500-an tertingginya. Nah, kenapa banyak orang yang menilai lebih kinerja BRI, ingin tertarik membeli saham Bank BRI Syariah karena isu merger ini? Banyak investor yang mengira bahwasanya aset-aset tiga bank tadi akan dimasukkan ke dalam BRI Syariah sehingga meningkatkan ekuitas BRI Syariah. Nah, sampai di sini sudah benar, aset itu akan dimerger ke satu bank yaitu BRI Syariah dan akan meningkatkan ekuitasnya. Nah, ketika ekuitasnya meningkat, banyak investor yang beranggapan maka PBV-nya, bukan PBV, maka satu lembar sahamnya akan mewakili lebih banyak ekuitas. Nah, di sini saya tidak sependapat, karena saya yakin ketika tiga bank tadi menyerahkan asetnya ke BRI Syariah, maka BRI Syariah juga akan menerbitkan saham baru untuk mengkompensasi dari penyertaan modal tadi, sehingga ketika banyak investor beranggapan ketika ekuitas BRI Syariah meningkat karena rencana merger, pada saat yang bersamaan BRI Syariah juga akan menerbitkan saham baru kepada pihak-pihak yang menyerahkan ekuitasnya tadi, sehingga menurut saya semestinya harga BRI Syariah tidak perlu diapresiasi berlebihan, karena akan ada juga lembar saham yang baru. Itu sayang, tapi mayoritas investor memang beranggapan satu lembar sahamnya akan mewakili ekuitas yang lebih banyak di BRI Syariah. Berikutnya faktor eksternal, yaitu suku bunga maupun bencana alam. Kalau tadi kita nonton BRI Syariah, kita akan bergeser sedikit ke IHSG. Jadi IHSG yang mewakili rata-rata harga saham seluruh saham di Indonesia itu sejak tahun 2019 sampai awal 2020 bergerak di atas angka 6.000. Tetapi ketika pandemi COVID masuk ke Indonesia di bulan Maret, pergerakan IHSG langsung drop dari 6 ribuan
sampai titik terendahnya di 3.900-an. Nah, ini merupakan faktor eksternal karena awalnya dari pandemi yang masuk ke Indonesia, belum ada obatnya, kemudian diikuti dengan PSBB, di mana PSBB ini mewajibkan orang untuk berdiam di rumah, sehingga dampaknya ke pertumbuhan ekonomi, ke pergerakan ekonomi juga melambat. Yang biasanya ngemol tidak jadi ngemol. Siapa? Lo titip riyen, Pak, kelambung PR ya. Yang biasanya ngemol nggak jadi ngemol, kemudian yang biasanya naik taksi tidak naik taksi, yang biasanya ke kantor kemudian beli BBM dan sebagainya menjadi tidak ke kantor, cukup di rumah, sehingga banyak memukul sektor-sektor ekonomi. Meskipun pada akhirnya tetap ada juga sektor ekonomi yang bisa bertahan, seperti consumer good, ICBP, Indofood ICBP maupun Indofood sendiri sahamnya stabil karena semakin banyak orang yang di rumah, semakin banyak orang yang makan Indomie. Belum lagi saham-saham sektor kesehatan seperti Kalbe Farma, Kimia Farma malah diapresiasi lebih karena adanya kabar mendapatkan izin untuk memperbanyak vaksin. Nah, itu meskipun sekarang IHSG sudah mulai bergerak normal kembali sampai di angka 5.500. Nah, demikian sedikit mengenai penyebab harga saham naik dan turun. Kamera aku tak agak miring ya. Nah, pada jin. Ya, sekarang kita akan lihat pergerakan portofolio. Apa ya? Ini kita akan melihat pergerakan portofolio kita sampai hari ini. Sini portofolio kita. Sekilas kalau kita lihat hasilnya menggembirakan. Dikala IHSG masih minus 11% year to date, portofolio kakak saham sudah positif 2,9%. Lumayan. Sekali lagi kita bisa mengalahkan pasar. Kita lihat chartnya. Lagi hari kita lihat apa dulu. Crossy chart 1 bulan terakhir secara harian lihat kita pernah ketinggalan dari IHSG, namun pada awal bulan November kita bisa menyalip IHSG. Kita lihat secara bulanan jelas kita mengalahkan IHSG. IHSG masih di angka minus 11%, sedangkan kita kalau di sini kita dari awal investasi kita masih di bawah, masih minus, tapi nanti kok fotonya positif, mungkin time frame-nya. Secara bulanan kita lihat kita masih di atas IHSG, bahkan sejak bulan Oktober, pertengahan Oktober kinerja kita jauh meninggalkan IHSG. Jadi pilihan saham-saham kakak saham sampai hari ini berhasil mengalahkan kinerja pasar secara umum. Nah, demikian video kakak saham pada hari ini.
like jika suka dan dislike jika tidak suka. Share video ini ke teman-teman yang lainnya supaya mendapatkan manfaat yang sama. Dan jangan lupa jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan.